Mbak Nurul, saya mau sapa dulu. Assalamualaikum, selamat malam Mbak Nurul. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mas Vito. Ini lagi di mana Selamat posisinya malam. sekarang ini? Lagi di Jakarta sih, Oh, di Jakarta. di Ini Mbak Nurul IPPNU. Hmm. sangat padat dalam beberapa bulan terakhir saya lihat aktivitasnya karena memang mengemban jabatan di Ketua Ayo, DPR. stalking IG story ya? Jadi teman-teman, ini saya juga perlu memperkenalkan Mbak Nurul ini juga selain juga menjabat sebagai Ketua Umum IPPNU, beliau juga merupakan seorang penerima beasiswa S2 luar negeri dari Kementerian Agama Republik Indonesia yang menyelesaikan studinya di bidang media ya Mbak ya, di Leicester di Betul. United Kingdom. Jadi teman-teman, beliau ini aktif selain aktif di kajian media, juga aktif di sosial media yang banyak memberikan inspirasi-inspirasi buat rekanita dimanapun beliau lihat aktivitas Mbak Nurul ini. Mbak Nurul, ceritakan singkat dong Mbak, apa yang menjadi Apa tuh? aktivitas Mbak Nurul sekarang dan juga nanti mungkin bisa langsung menjawab apa alasan kenapa menurut Mbak Nurul ini santriwati nih. Saya kasih catatan langsung. Santriwati juga perlu belajar ke luar negeri. Silakan Mbak Nurul. Oke, kegiatannya ya Mas. Aduh, apa ya kegiatannya? Saya sampai bingung loh kalau ditanya kegiatan. Aduh, mohon maaf. Jadi kegiatannya alhamdulillah sedang mengemban amanah sebagai Ketua Umum Pimpinan Pusat IPPNU di periode 2018 sampai dengan 2022. Dan tentu aktivitasnya melaksanakan pengkaderan organisasi IPPNU sampai dengan tingkatan cabang dan wilayah, sampai anak cabang, ranting, komisariat, dan lain-lain. Dan juga tentu memberikan inovasi untuk anak-anak muda NU untuk tetap bisa bergerak, dan juga supporting system untuk bisa tetap mengemban pendidikan dan juga sosial budaya di tengah-tengah isu masyarakat yang sudah mengglobal. Gitu Mas Gito. Sangat menarik ya Mbak ya aktivitasnya, bagian dari Yeah. ikhtiar untuk menyiapkan kader-kader terbaik di masa depan. Aduh, siap. Pengen kayak Mas Dito soalnya. Wah. Biar bermanfaat, maslahat. Teladan itu, Mas Dito itu teladan itu. Iya, teladan Mas. Benar banget. Mbak Nurul, ini tadi Mas Malik juga sudah banyak menyinggung. Catatannya juga luar biasa menarik. Saya juga ingin mendengarkan catatan menarik lainnya dari Mbak Nurul ini. Mbak Nurul juga pastinya juga melihat ini kan, kita ada di dunia global. Ini santri-santri NU ini juga banyak mulai tersebar di banyak tempat, tidak hanya di pelosok maupun juga di kota. Menurut Mbak Nurul, sebagai orang yang pernah belajar di luar negeri, mengenyam pendidikan di United Kingdom, apa yang menjadi alasan terbesar bagi seorang Nurul Hidayah Ummah untuk melanjutkan studi ke luar negeri, dan kenapa harus melakukannya ke luar negeri, Mbak? Silakan, Mbak. Oke, baik Mas. Aduh, saya agak grogi nih tanya beginian ini. Oke, mungkin motivasi terbesar kenapa kayak semacam santri putri ya. Saya mewakili santri putri nih. Mohon maaf senior, mohon izin. Jadi motivasi terbesar adalah memperbanyak khazanah ilmu pengetahuan gitu, karena memang hari ini tadi seperti dikatakan Mas Malik, hari ini dunia sudah mengglobal dan kita sebagai santri tidak bisa terkungkung dalam satu rumpun atau misalnya dalam satu pesantren saja. Banyak sekali ilmu-ilmu yang bisa kita dapatkan baik dalam negeri maupun luar negeri. Oke, case saat ini di luar negeri. Nah, di luar negeri itu sebetulnya mungkin banyak yang skeptis ya, kok kenapa ke luar negeri sih? Apakah memang pendidikan dalam negeri ini tidak mumpuni atau bagaimana? Tidak sama sekali. Di samping pembelajaran yang didapat di luar negeri, sistem dan lain-lain, kita juga dapat membuka pikiran sih, lebih open minded, lebih break the limits istilahnya, untuk bisa memiliki pengalaman yang lebih untuk bisa belajar ke luar negeri. Karena di luar negeri kita tidak hanya belajar tentang subjek tertentu, misalnya tadi saya belajar soal komunikasi dan lain-lain, tidak hanya soal itu, tapi lebih juga bisa membuka pikiran lebih luas dan memperkaya pengetahuan lain yang kita tidak dapatkan di misalnya dalam lingkup yang kecil gitu. Dan santri hari ini tidak hanya belajar soal ilmu keagamaan yang ada di pesantren kitab-kitab kuning, itu wajib
kitab dan segala literaturnya itu wajib kita ketahui, tapi kita harus juga memperbanyak khazanah pengetahuan, khazanah ilmu, baik dari personal maupun dari tempat-tempat lain yang kita inginkan gitu. Jadi santri putri ini khususnya harus memiliki impian yang tinggi, harus berani break the limits, berani untuk bisa menjadi istilahnya itu semacam Kartini selanjutnya dan bisa memperjuangkan bangsa Indonesia dengan ilmu pengetahuan yang didapat oleh rekan kita semuanya dan teman-teman santri putri semuanya. Begitu Mas Dito. Iya, menarik ya. Kata-kata kunci yang saya dapat dari Mbak Nurul ini break limit ya. Dalam artian ya jangan ya bisa dibilang dengan bahasa yang lain juga harus siap dengan pola out of the box gitu ya Mbak ya. Betul. Ini juga catatan menarik yang juga perlu kita respon dan ini adalah pesan yang luar biasa yang bisa kita pelajari ke depannya. Saya kembali ke Mas Imam Malik nih. Kalau tadi kita pergi ke Inggris, sekarang kita pindah lagi nih ke Australia. Karena ini ada dua kutub berbeda, utara, selatan. Sebelumnya kita sambil menunggu kedatangan Mas Alfian karena beliau tadi ada sowan sebentar, nanti akan datang dalam beberapa menit ke depan. Mas Imam, tadi Mas Imam juga sedikit menyinggung bagaimana Gus Dur juga pernah berpesan ya. Ada catatan-catatan menarik yang juga pernah dipesankan Gus Dur, diantaranya juga mengenalkan khazanah pesantren kepada masyarakat global. Apalagi di tengah globalisasi seperti ini. Mas Imam, bisa nggak Mas Imam kasih gambaran singkat? Apa yang menjadi tantangan sebenarnya nih seorang santri ingin mengenalkan khazanah kesantrian dan kepesantrenan di ranah global, dan juga mungkin Mas Imam bagaimana Mas Imam melihat Indonesia dari luar negeri begitu. Silakan Mas Imam. Jadi lebih mendasar lagi sebelum tantangan itu, mari kita lihat kalau tadi Mas Dito bilang outside the box. Sekarang itu we have no box anymore. Iya kan? Kalau kita ngomong globalisasi, ya kita being a global citizen, menjadi warga global gitu. Kita tidak boleh lagi terkotak dalam satu, ya bolehlah kita tergantung perspektifnya ya. Tetapi kalau kita ngomong santri mengglobal, bahasanya mesti begini gitu, mesti being a global citizen. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, contohnya bagaimana sih? Sebelum saya ngomong challenge-nya, saya ngomong contoh bagaimana mengenalkan khazanah pesantren ke dunia global. Contohnya gimana? Kalau tadi Mbak Nurul ngomongin kitab kuning gitu, kitab kuning itu mesti kita lihat sebagai bagian dari khazanah yang luar biasa banyak beredar di dunia ini. Kitab kuning itu tanpa berinteraksi dengan referensi yang lain, dia kurang meaningful, Mas. Jadi fungsi kitab kuning itu jangan dikerdilkan hanya dengan komunitas lokal. Kitab kuning itu harus berinteraksi dengan disiplin-disiplin yang lain agar kitab kuning itu harganya, manfaatnya bisa lebih luas. Saya kasih contoh. Ini juga kalau kita ngomong zaman saat ini orang bicara personal branding, kitab kuning itu mesti kita jadikan signature branding untuk santri. Saya mendapatkan beasiswa S2 itu di UGM sama kayak Mas Munawir Aziz. Saya bersaing dengan, S1 saya Ibrahimi, Institut Agama Islam Ibrahimi di kampung Situbondo Ujung, udah dekat Selat Bali sana. Kalau saya mau bersaing dengan universitas-universitas besar, pada khazanah-khazanah yang dipelajari di universitas besar, tentu saya nggak bisa bersaing. Artinya saya mengejarnya terlalu empot-empotan. Sehingga saya mesti aset base. Aset yang saya miliki apa? Saya nggak bisa kitab kuning, tetapi saya pernah terpapar. Setidaknya dibandingkan teman-teman yang lain. Gitu. Akhirnya ketika saya menulis tesis, riset saya tentang Mahat Ali. Di Mahat Ali itu ada sesuatu yang sangat menarik. Ada komunitas yang serius sekali menekuni fikih. Dan dengan fikihnya itu kemudian mereka menjadi orang yang open-minded. Dia bisa menjustifikasi hal-hal yang progresif. Paul Nitter waktu itu dari Cincinnati University, dia bilang, Malik, apa yang kamu lakukan itu just like make a coffee in a refrigerator. Kamu kayak bikin kopi di refrigerator. Karena fikih itu dianggap statis, dianggap normatif, sehingga tidak bisa memberikan justifikasi pada hal-hal yang progresif. I will prove it. Saya gitu kan. Teman-teman Mahat Ali membuktikan itu. Dan saya bawa cerita tentang Mahat Ali itu ke sana. Kalau
teman-teman di mungkin teman-teman di Oxford tahu Michael Viner yang ahli hukum Islam. Michael Viner itu pernah datang ke Mahat Ali. Saya kira itu karena promosi saya. Ketika saya jemput dari bandara Adi Sucipto ke UGM hanya beberapa menit gitu, saya dapat challenge meyakinkan profesor ini agar dia datang ke Mahat Ali. Michael Viner datang ke Mahat Ali lewat penerbangan dari Bali kalau saya nggak salah. Dan dia cerita itu. Ini menurut saya menariknya kita di pesantren. Lalu challenge-nya apa? Jelas challenge-nya adalah Kitab Kuning ini pernah mendapatkan image sebagai identitas komunitas kampung, komunitas pinggiran, komunitas tidak berbudaya. Itu pernah Kitab Kuning itu menjadi stigma bagi kelompok seperti itu. Nah, sehingga ketika kita ngomong Kitab Kuning, mungkin saja pikiran orang tentang kita tidak se-appreciate ketika kita mengenalkan mazhab Frankfurt, misalnya. Nah, tetapi ketika kita bisa menunjukkan gitu, ketika kita bisa menunjukkan ada hal yang menarik itu, maka orang akan melihat itu. Ini saya mau cerita sedikit. Saya dengan Michael Viner itu pernah menemui almarhum Muslim Abdurrahman. Muslim Abdurrahman waktu itu mengatakan begini, anak NU ini brilian, sayang mereka ini nggak mau sekolah. Jadi dulu Mas, dulu pernah anak muda NU ini dianggap anti sekolah dulu. Begitu. Lalu, ya? Itu ya, siapa yang bicara itu Mas? Muslim Abdurrahman. Muslim Abdurrahman itu kalau nggak salah itu ya kayak tokoh spiritualnya teman-teman intelektual muda Muhammadiyah di zaman itu ya. Sekarang udah almarhum. Saya diam gitu. Saya waktu itu saya nggak merespon, saya hanya mendengar saja dia ngomong. Kemudian di taksi Michael Viner mengatakan begini, saya kira Muslim Abdurrahman itu nggak ngerti pesantren, kurang memahami pesantren, tapi bahasanya sangat halus ya, nggak sevulgar saya. Karena di pesantren itu ada ilmu bermacam-macam, ada filsafat, ada sosiologi, ada astronomi, yang itu juga ada di sekolah-sekolah. Mungkin Muslim Abdurrahman mengira orang-orang NU itu nggak ngerti yang begitu-begitu, sehingga dia menyesalkan mengapa anak muda NU nggak mau sekolah. Muslim Abdurrahman nggak ngerti kayaknya kalau di pesantren ada itu. Tuh kan, Michael Viner saja yang orang Amerika, jadi profesornya di Singapura sama di Oxford, dia punya husnudon sedemikian rupa terhadap komunitas pesantren. Saya hanya diam kan, saya dikira ngerti astronomi, saya dikira ngerti nahwu, dikira ngerti, ya saya diam. Saya pakai ilmunya Kiai Said, kalau dikira wali diam saja gitu. Jangan klarifikasi. Pokoknya manut aja. Ya, tapi saya kira Kang Muslim kurang tepat juga mengatakan anak muda NU nggak mau sekolah. Mungkin dulu kesempatan belum terbuka seperti sekarang. Sekarang kesempatan terbuka, kita semua bisa bersaing dengan sangat fair. Gitu. Ini refleksi masa lalu yang juga saya rasa masih relevan sampai hari ini, Mas Malik. Karena memang pesannya jangan pernah berhenti belajar. Begitu ya. Itu yang juga selalu diingatkan Gus Mus ya. Betul. Engkau sampai kapanpun, yang penting boleh berpandangan bagaimanapun. Kuncinya satu, jangan pernah berhenti belajar. Wah, definisi belajar ini kan menarik ya. Benar. Tadi Mas Malik juga menyampaikan di awal. Terus Mas Malik bisa kasih gambaran singkat nggak Mas? Apa yang menjadi catatan menurut kacamata Mas Malik nih ya tentang perbedaan pendidikan yang Mas Malik rasakan di Australia dengan model pendidikan yang sekarang dengan pendidikan yang pernah Mas Malik rasakan sebelumnya di pesantren maupun juga di UGM, di kampus-kampus lain? Ya, ada persamaan. Saya tidak tahu kalau di level yang di bawahnya ya. Kan saya sekarang PhD. Tapi yang saya tahu dulu ketika saya penelitian Mahat Ali itu, hal yang paling membuat Mahat Ali sukses itu karena ada musyrif, ada ustadz pendamping. Nah, di Australia itu ada student zone, itu tempat tutor matematika, sains, bahasa, dia duduk di situ menunggu orang yang datang bertanya. Itu mirip sekali dengan musyrif waktu saya di pesantren. Musyrif itu dulu, musyrif saya itu Ustadz Imam Nakho'i yang di Komnas Perempuan itu. Nah, itu musyrif saya pertama. Setelah jadi musyrif saya lalu jadi guru saya. Nah, itu
vital sekali. Nah, itu kesamaannya. Hal yang menurut saya sangat berbeda, kalau di pesantren kita sangat taat pada literatur, artinya kita mau membaca apa itu ada catatannya. Kalau kita tahu gitu loh, kitab ini yang kita baca. Kalau ditanya sudah ngaji ini apa belum, kita bisa ngerti pada level apa dia sedang belajar. Sedangkan di Australia kalau PhD gitu saya kayak dibiarkan saja, semua cara berpikir saya dihargai, saya menulis apa saja dihargai, lalu pembimbing mensortir dengan bertanya tentang catatan saya. Kalau saya bisa meneruskan cerita dan bisa mempertanggungjawabkan cerita saya, maka go. Kalau saya kesulitan, dia nanya saya, kamu mau mencari argumennya atau you drop the information? Yeah. Nah, kalau saya mau meneruskan informasinya, dia bantu mungkin literaturnya ini mungkin kamu bisa baca. Tapi kalau kamu merasa nggak yakin, you drop the information. Ya, informasinya di drop saja, kita ganti info yang lain. Jadi sangat mandiri ya. Kalau ngomong fasilitas, Australia memang kata teman-teman nomor 1 dunia karena memang mahal banget ya. Di Australia itu student itu sangat dimanjakan. Okay. Sangat. Kata-kata student sangat dimanjakan ini jangan ditafsiri negatif nih sama teman-teman. Ya. Kiranya dimanjakan apa-apa dikasih makan, dikasih gitu enggak ya Mas ya? Nah, ada benarnya. Ya. Ada benarnya. Jadi di Australia hampir di semua kampus seminggu sekali itu ada makanan free, ada makan siang free, ada yang sarapan free. Itu disediakan oleh volunteer, disediakan oleh kampus. Dan pada masa COVID ini profesor-profesor saya yang gajinya tinggi itu dipotong besar-besaran, tapi potongannya untuk menyumbang biaya hidup student. Berarti hampir nggak ada gap ya Mas antara orang yang kaya dengan yang miskin gitu. Nah, itu dia menariknya. Yeah. Di Australia itu karena uang nggak bisa bicara kan, jadi orang kaya dan orang yang biasa itu nggak kelihatan. Kalau di Indonesia kenapa kelihatan? Di Indonesia itu karena hal-hal mewah itu hanya bisa dimiliki orang kaya. Yeah. Misalnya fitness hanya orang kaya, berenang di kolam renang yang bagus hanya orang kaya, golf hanya orang kaya, olahraga yang nyaman hanya orang kaya. Di Australia itu kolam renang ada di publik ada, kemudian golf publik ada, fitness yang publik yang terjangkau juga ada, sehingga ya memang nyaris nggak kelihatan. Ya. Ini kalau Mas Malik cerita seperti ini nanti panjang Mas. Saya rasa kita cuma bisa berdoa aja nih santri-santri yang di sini dapat kesempatan ke Australia dalam waktu dekat deh ya. Amin. Yang ikut di acara malam hari ini gitu. Tapi dari Australia saya mau nyebrang lagi nih ke Eropa, ke Inggris.